Oke, thank you Ci Vivi udah berkenan untuk bisa hadir di channel kita ya. Jadi ini adalah program baru dari channel ini dari Mind Trading Institute, yaitu untuk memberikan perspektif nggak cuma dari saya doang gitu kan. Lama-lama juga teman-teman pasti bosen ya dengerin saya doang cuap-cuap gitu. Nah jadi di program kali ini kita sebut sebagai Mind Stock, untuk memberikan kepada teman-teman sebuah gambaran nih dari perspektif trader yang lain, investor, mungkin nanti pebisnis, mungkin nanti motivator ataupun mereka yang bekerja di bidang yang lain. Kita ingin lihat gitu loh, apakah kesuksesan mereka juga tergantung dari soal psikologi, soal bagaimana mengatur manajemen selain metode gitu ya. Nah ini tujuan utama kita di Mind Stock ini. Nah, untuk tamu pertama kita adalah Ibu Vivi. Thank you Ci sudah datang. Sama-sama. Oke, nah Ci Vivi ini adalah kepala cabang dari Panin Dago ya. Nanti alamatnya semua kita kasih di bawah ya teman-teman, mungkin yang ingin membuka akun sekuritas di Panin terutama untuk yang Bandung, mungkin yang online juga bisa ya Ci ya? Bisa online semua, tapi kita ada opening account yang online, jadi nggak usah ketemu, nggak usah datang, kita kirim linknya bisa. Oh gitu ya. Kalau jarak bukan juga masalah sekarang. Ya kalau dari pandemi kan kita bisa online juga semua ya. Iya. Tapi kalau mau ketemu juga nggak masalah kan Ci? Boleh. Kantor buka kan? Iya buka. Oke. Nah Ci Vivi juga teman-teman bisa ketemu dengan Ci Vivi secara rutin ada di channel Investor Academy Indonesia. Jadi nanti linknya teman-teman juga bisa ada di deskripsi, saya taruh di situ. Nah mungkin teman-teman juga kenal dengan Pak Andre Lukito, Pak Donald ya. Nah itu satu grup tuh ada di channel itu semua ya. Oke, nah sekarang kita mau berbincang-bincang dengan saya panggil Ci Vivi aja ya biar lebih akrab ya Ci, daripada ibu kan formal banget ya Ci. Oke, nah Ci Vivi sebagai seorang kepala cabang ya di Panin pasti ketemu banyak masalah kan Ci? Maksudnya bukan masalah gimana sih, pasti ada banyak latar belakang nasabah yang sekaligus itu adalah trader lah, investor, segala macam. Nah, boleh nggak sedikit cerita, Ci? Seperti apa sih rata-rata yang mereka mungkin cerita ke Ci Vivi atau apa yang mau mereka pelajari lebih jauh tentang saham ini? Ya, macam-macam sih ya sebenarnya ya. Banyakan mah yang curhat kalau udah pas lagi rugi ya. Nah, kan kita udah beberapa tahun sih di sekuritas, jadi ya udah pernah ngalamin yang banyak yang rugi, banyak yang untung. Nah, pengalaman saya biasanya tuh kalau yang rugi yang bener habis banget itu karena pakai utang biasanya. Udah pakai utang kan, kita kan secara money management kalau utang, kalau pas lagi turun, misalnya nih, market turun 2%, kita doublein pakai margin. Modal kita 200%, jadi loss yang market 2%, kita ke double jadi 4%. Nah itu lama-lama kegulung habis tuh lama-lama. Nah itu pertama, makanya saya kalau disuruh dagang margin sama bos saya suka bingung. kecuali kalau emang orangnya udah jago, udah bisa tradingnya udah jago gitu, butuh cuma sebentar, mikirnya cepat, terus dia udah bagus lah ngerti milih sahamnya, boleh pakai margin. Kalau orang yang baru-baru mah jangan lah. Kadang-kadang kan kita punya kecenderungan gini ya, kok yang rugi kita tahan karena kita rata-rata kan, bener nggak? Nantilah Pi yang bagus, ini yang udah naik jualin dulu, saya rata-ratain yang turun. Nah, yang turun makin turun, dan itu pakai utang. Nah itu yang salah satu penyebab kenapa bisa pada rugi-rugi. Nah sudah gitu di lain kesempatan, di satu sisi lain, saya sama perusahaan kan dituntut juga suruh cari omset kan. Kamu omset sehari mesti sekian. Nah, karena saya punya beban itu, saya kan nggak mungkin suruh nasabah saya sembarangan beli nanti rugi, ujung-ujungnya kabur semua hilang, nggak ada. Makanya saya awalnya saya pengen supaya nasabah saya bisa untung dulu. Gimana caranya?
kalau mereka untung, saya udah nggak usah ngajak-ngajak orang main juga mereka bisa transaksikan gede sendiri. Terus nanti dia bisa juga ajak-ajak temennya, saudaranya, tetangganya, siapanya, ayo main di sini, bukan main. Ayo trading di sini. Nah itu omset sendiri akan ngikutin. Tapi awalnya kan saya mesti buat rekan bisnis saya, yaitu nasabah saya tuh profit supaya saya dapat omset, mereka juga dapat untung. Nah makanya dari situ ya saya ketemulah itu. Lihat-lihat saya portal nasabah, kan kebanyakan yang rugi mah banyak ya kok, bener nggak? Kan sukses story mah cuman iklan doang ini untuk kalau kata kita kan kepastian dalam trading adalah kerugian. Iya. Nah yang kita lihat kan cuman kadang-kadang cuman manisnya, oh ini bisa pengen kayak si ini, kayak si itu. Tapi kan sebenarnya kalau secara persentase kan yang rugi lebih banyak ya kok. Nah saya tuh cari di kita yang untung siapa aja nih yang pinter-pinter gitu transaksinya. Saya pengen belajar juga sama mereka kan. Nah ketemulah itu, makanya ketemu Pak Donald, ketemu Andre, asalnya itu. Nah, jadi kita sekarang karena memang di cabang kita kan memang orangnya udah sedikit juga ya kok. Jadi dengan online begini ya kita pembelajarannya lebih bisa ke umum. Kalau satu-satu kan telepon begitu kan nggak efektif ya karena kita SDM terbatas. Kalau dibikin kayak begini malah saya lebih seneng bisa ngomong ngajarin hal yang sama langsung ke beberapa orang. Nggak mesti ke satu-satu, nanti ada yang kelewat, nanti kok itu dikasih tahu si ini enggak. Nah kalau ini kan lebih fair gitu. Iya. Nah CVV sendiri itu nggak trading nggak? Saya sebenarnya nggak boleh trading ya. Nggak boleh. Tapi kan tapi tahu dong tentang fundamental, tahu tentang teknikal juga. Mesti tahu, karena kan saya nanti ngajarin orang kalau saya nggak ngejalanin gimana ya. Betul. Gitu. Nah, kalau menurut CVV ini dari yang CVV tahu, mungkin yang juga dari nasabah alami, dari pengalaman mereka, ada benang merah nggak sih, kalau Cici lihat apa sih yang terpenting dalam trading gitu? Yang mesti benar-benar mereka punya gitu. Kan kalau kita bilang secara psikologi kan banyak yang kalau dia rugi dia tahan gitu ya, sedangkan kalau dia untung dia cepat-cepat mengambil keuntungan. Nah, CVV ada itu nggak sih ngelihat mungkin kayak benang merah gitu lah ya? Apa sih yang terpenting dalam trading itu? Kalau terpenting menurut saya ya, kalau di dalam saham ya, di investasi saham kita mesti menjaga pikiran kita untuk selalu optimis ya. Optimis, selalu positif, lihat yang bagus-bagus. Jadi kita bisa lihat peluang tuh. Jadi kalau lagi semua jelek gitu, kita bisa lihat oh ini ada apa nih yang bisa kita ambil. Kalau terus kita udah bisa lihat peluang, terus kita kan jaga pikiran kita kan jadi arahnya ke yang bagus terus kan. Jadi nggak ada prasangka jelek atau gimana, tapi kita mesti realistis juga dengan pasang resiko juga. Nah jadi kalau menurut saya ya kita menjaga pikiran kita optimis. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh kan kok kerasa kalau lagi turun kan baca grup semua kan wah ini mau crash sebentar. Padahal kan mungkin yang ngomong crash itu kan mungkin yang belum punya barang ya kok. Kalau yang belum punya barang ya takut ketinggalan kan kesel juga kan. Jadi mungkin wah ini mah enggak lah jelek crash. Kita kalau kita dengerin gitu terus pikiran kita jelek kan padahal kita udah pegang saham yang bagus itu ya bisa kepengaruh juga. Itu mungkin salah satunya itu. Jadi kita sendiri juga mesti punya bekal. Atau kan kita tuh sukanya kayak apa sih sahamnya, kita mesti nyaman sama saham yang kita punya. Kalaupun misalnya dibawa turun sampai level berapa, kita udah tahu ini mah paling juga sampai segini. Kalau misalnya kalau buat trader sendiri kan kita udah pasang level stop loss ya kok. Saya udah tahu rugi saya paling segini. Jadi kita kan kalau kalau trader kan kita udah kasarnya rugi di tangan sendiri, cuman di tangan pasar gitu kan kok. Kalau untung ya kita antep, kita pasang naikin trailing stop. Kalau rugi kita batasin, kita keluar. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau kata saya, jadi yang penting itu di awal pertama kita masih punya uang dulu. Kalau nggak punya uang, nggak ada modal ngapain gitu ya. Terus kita mesti belajar tahu. Kita tahu, ya kita mesti berani ngelakuin apa yang kita pelajarin. Jangan belajar terus tapi nggak eksekusi kan.
Iya. Nah, terus kita mesti bikin plan juga. Jangan mencoba jadi peramal. Iya. Ini Banyak besok tuh naik atau gitu turun? ya. Saya sering kok ditanya, ini besok naik atau turun sih? Aduh, kalau saya tahu, saya udah naik di sini kok. Iya, betul. Ya, jadi yang selalu kita persiapkan itu antisipasi ya. Kalau naik saya mau ngapain, kalau diam aja kita mau ngapain, kalau turun saya mau ngapain. Nah itu yang kita persiapin. Jadi kita besok market mau gimana juga kita selalu siap gitu. Karena setiap hari adalah hari yang baru, hari petualangan baru kalau buat kita trader-trader ya kok. Iya, tiap hari ada kesempatan nih Ci ya. Ada Dan kesempatan. besok pasar buka kecuali Sabtu Minggu kan Ci. Iya. Oke, jadi artinya kita mau nggak mau harus percaya diri dulu dong Ci ya. Iya. Nah untuk bisa percaya diri kayak gimana Ci? Kita banyak artinya belajar. nggak semua orang bisa tiba-tiba optimis kan Ci. Apalagi pasar lagi keras kayak Maret kemarin, mana mungkin kita optimis gitu kan, kayak Warren Buffett bilang, saat orang lain jualan kita harus beli gitu kan, saat orang lain fear kita harus greedy, saat orang lain greedy kita harus fear. Jadi gimana caranya gitu? Kan nggak semua orang bisa gitu kan. Kan itu kan buat Warren Buffett yang duitnya udah banyak kok. Kalau saya mah ketika orang lain takut maksa buyuran, saya lebih takut kabur duluan. Karena udah set plan kita dulu kan kok. Di level segini kalau pasarnya nggak ngikut sama kita, saya nggak tahan di bawah turun lebih jauh ya saya keluar dulu kan, ada begitu ya kan. Iya, artinya kena stop loss udah kita keluar aja dulu ya. Ya udah bukan kan ditahan jadi. Berarti ya Ci. Hah? Bukan ditahan nanti mantul gitu ya. Kalau saya kan nggak tahan rugi banyak kok, jadi jadi makanya saya memposisikan saya sebagai swing trader, bukan ya invest panjang gitu di bawah. Karena saya kalau di bawah turun banyak nanti saya secara psikologi saya nggak tahan. Tapi mungkin ada yang tahan kan. Yang terutama mereka modalnya nggak habis-habis ya Ci ya. Yang seri duitnya nggak habis-habis kan, ya beli aja terus nggak habis-habis. Kalau kita mau ikut-ikutan Warren Buffett, ikut-ikutan Lokehong mah nggak bisa kok. Ya kan sekarang udah ada terkenal dengan indikator Lokehong kan. Iya, indikator Lokehong. Ini kalau Lokehong mau berapa kali average juga duitnya nggak bisa habis. Kita kan beda ya, duit cuma segitu-gitunya yang buat dialokasi, dia mah dianggap jajan cendol aja. Saya beli hari ini, besok beli lagi, kan tenang dia. Betul. Jadi kalau menurut saya ya kita belajarlah, kita sukanya fundamental saya pikir perlu wajib ya kok. Iya. Jadi buat ngebedain lah, ini emiten bagus, emiten jelek. Nggak perlu jadi analis lah buat tahu ini bagus atau jelek kan sebenarnya. Nah, terus kuasai technical basic lah. Jadi ya, terus latih sampai pertama awal jangan transaksi terlalu gede dulu. Sejumlah yang kita nyaman. Kalau mulai nggak nyaman berarti kita udah kegedean. Terus kalau udah pakai doa berarti udah nggak pede kok. Satu doa pengen naik, satu doa pengen turun. Nah itu berarti kita ya udah nggak pede. Kan, iya Cik, nanti gue tulis gede-gede tuh. Trader nggak pakai doa loh. Kalau pakai doa udah nggak pede kok. Iya betul. Jadi ya kita bikin plan lah. Kalau naik gimana, turun gimana, sideways kita gimana gitu. Artinya dari awal kita sebenarnya sudah tahu lah ya, kita mau tujuan kita di mana gitu ya Ci. Iya. Kita udah rencanain dari awal kita, dan jangan pernah lupa kita eksekusi rencana kita. Eksekusi jangan lupa, jangan cuma rencana. Akhirnya nanti cuma bagus di buku doang, bener loh terjadi gitu kan. Kalau nggak, kadang-kadang juga banyak trader yang udah rencanain bagaimana, udah rencanain A, akhirnya pada saat market buka dia buka B. Iya. Kan banyak yang kayak gitu ya Ci. Saya juga masih kadang-kadang begitu kok, mengkhianati rencana sendiri. Tapi sering kepentung jadi udah kapok, lama-lama nggak ngikut jadi patuh kok. Ditulis pakai kertas jadinya nggak ada denial. Cuma diingat-ingat mah nggak ingat. Oke. Nah kalau ini kan baru sekilas doang Ci, berhadapan dengan trader-trader yang dalam tanda petik yang nakal lah ya, yang seringkali masih keep dia punya kerugian dan lain sebagainya gitu, terus habis itu ngambil keuntungan dengan cepat. Nah ada tips nggak Ci buat mereka yang masih seperti itu gitu? Ya kan Cici pasti udah jauh lebih sering kan ngadapin
CVV ini udah rugi 5%, udah rugi 10%, balik lagi nanti, Ci, ini udah rugi 20%, harus ngapain gitu. Ci, ini tiba-tiba udah rugi 30%. Apa sih saran Cici buat mereka yang masih kayak gitu? Kalau saya lihat aja itu sahamnya downtrend atau uptrend pertama lihatnya kan. Terus sektornya, terus ownernya gimana, terus fundamentalnya gimana. Kalau misalnya terus tergantung kerelaan nasabahnya juga, rela nggak di cut loss segitu. Karena kan kan ada kemarin juga yang nanya ke saya mau beli Telkom gimana nih nggak naik-naik. Saya bilang saya nggak suka Telkom, mungkin nanti kalau polanya balik baru saya beli, kalau sekarang saya enggak. Kalau ditanya gimana saya tetap enggak gitu. Jadi kalau kata dia dijual aja, rela nggak kok jual. Kalau rela nggak apa-apa jual, tapi kalau enggak ya terserah lah, hitung-hitungan ketemu nggak ada yang lebih menarik nggak gitu. Kalau saya pribadi kan saya lebih suka tukerin Telkom ke bank gitu ya, karena saya lihat bank kan lebih udah ada gerakan kok daripada untuk saat ini secara indikator gitu ya? secara apa, karena kan dari sudut pandang saya, cuman kan mungkin engkau mikirnya beda sama saya gitu saya bilang. Karena kan orang kalau yang biasanya nggak pernah cut loss, seneng pegang blue chip gitu tuh ada tipikal kayak gitu. Nanti kepikiran kalau dijual mantul, nanti saya diingat-ingat terus namanya kok. Mendingan dia yang salah daripada saya yang salah gitu. Jadi saya selalu balikin lagi, engkau siapnya rela nggak segini rugi? Tergantung, kalau engkau siap ya udah engkau keluar dulu sebagian, tukerin ke yang lain. Kayak gitu. Iya. Tapi sebagai seorang trader harusnya big fans untuk untuk cut loss, untuk stop loss ya. Karena kan benar-benar itu adalah sesuatu yang jauh lebih sering kita lakukan, stop loss daripada rem sebenarnya, rem buat kita sih itu. Kalau trader ya mesti rela sih kok. Jangan terlalu udah dalam